Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baidul Makin dari Prodi Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan memaparkan hasil resuman saya dari 2 artikel jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Dalam pembahasan kali ini ada 4. Yang pertama, pembahasan tentang jurnal yang bertemakan meneliti hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan, kinerja karyawan, perilaku pro lingkungan di tempat kerja dengan praktek hijau sebagai mediator. Dan jurnal yang kedua, keingintahuan kerja, lensa baru untuk memahami kreativitas karyawan. Yang ketiga, 3 artikel jurnal yang berkaitan dengan 2 jurnal di atas. Dan pembahasan yang keempat, 1 ide atau judul baru dari jurnal yang di atas. Oke, pembahasan yang ke-1 tentang meneliti hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan, kinerja karyawan, perilaku pro lingkungan di tempat kerja dengan praktek hijau sebagai mediator. Pengembangan teori CSR pemangku kepentingan didasarkan pada hubungan tata kelola yang menekankan pada kekuatan yang diberikan oleh pemangku kepentingan pada bisnis, yaitu CSR adalah tanggung jawab pemangku kepentingan perusahaan dan memiliki konformat sebagai antara kegiatan CSR dan kinerja organisasi. Dengan demikian, organisasi yang mengimplementasikan inisiatif CSR diharapkan mendapat manfaat karena bertindak sebagai alat strategis dalam membangun bisnisnya dengan menjalin hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingannya, serta ia peduli pada masyarakat yang secara tidak langsung diharapkan dapat mendatangkan manfaat ke organisasi. Teori hijau membuka jalan bagi seseorang untuk percaya bahwa fungsi holistik oleh organisasi dalam mengurus masyarakat tentu akan berdampak pada praktik hijau internal. Selanjutnya, hubungan antara kegiatan CSR dan 2 variabel yaitu PEB dan peran mediasi praktek hijau. CSR dan praktek hijau, Logetis dan Sakri telah mengembangkan model yang memperhitungkan perlunya praktik CSR dalam organisasi untuk menciptakan kesadaran lingkungan karena aktivitas intensif karbon di seluruh jaringan transportasi dan distribusi mereka. IMDKK telah menyoroti bagaimana kebutuhan akan produksi yang lebih bersih dan lingkungan yang lebih hijau telah berubah selama bertahun-tahun, menekankan pentingnya CSR untuk mencapai hal-hal di atas. CSR dan kinerja organisasi. Hubungan antara praktik SCM hijau dengan kinerja ekonomi, lingkungan, dan operasional. Meskipun beberapa peneliti telah menemukan hubungan positif antara praktik hijau dan kinerja, hasil sebaliknya juga ditemukan dalam tinjauan. Praktik hijau memiliki hubungan negatif dengan kinerja lingkungan dan operasional, dan tidak mempengaruhi kinerja operasional. Sebagai pengganti hasil kontradiktif di atas, diusulkan untuk hubungan praktik hijau dengan kinerja operasional, pasar, biaya, dan lingkungan. Metodologi penelitian dari jurnal ini. 1. Pengukuran. Penampilan organisasi diukur menggunakan 4 dimensi. Kinerja operasional, biaya, dan lingkungan diukur dengan menggunakan 14 skala item. Dan kinerja pasar diukur dengan menggunakan 3 skala item, yaitu. Dan yang kedua, sampel dan pengumpulan data. Penelitian ini mengikuti metodologi berbasis survei. Kuesioner diberikan kepada manajer milik Departemen Sumber Daya Manusia yang dibagikan kepada karyawan mereka, dikumpulkan dan kembalikan. Dan yang ketiga, prosedur analisis data. Pengujian hipotesis menggunakan pemodelan persamaan struktural berbasis covariance menggunakan AMOS. Kesimpulannya, praktek hijau ditemukan sebagai mediasi hubungan antara CSR dan kinerja. Studi ini menunjukkan pentingnya mengadopsi praktek hijau dalam organisasi serta menerapkan inisiatif CSR di antara para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kinerja. Juga dalam ekonomi global saat ini, melindungi lingkungan harus menjadi prioritas utama di antara semua pemangku kepentingan.
Studi ini menyoroti signifikansi tidak ada hubungan antara pelaksanaan kegiatan CSR dengan VEB karyawan di tempat kerja. Selain kelebihan, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Oke, selanjutnya ke artikel jurnal yang kedua tentang keingintahuan kerja, lensa baru untuk memahami kreativitas karyawan. Pengembangan teori keingintahuan adalah keadaan motivasi yang mengaktifkan niat dan pelaku eksplorasi individu untuk menyelesaikan ketidakpastian dan memahami dunia. Pada penentuan nasib sendiri menyeratkan bahwa rasa ingin tahu adalah dorongan eksplorasi yang mendasari keterlibatan proses kreatif individu. Keingintahuan karyawan merupakan katalis yang efektif untuk perolehan pengetahuan dan pemahaman profesional. Penelitian psikologis yang ada menyeratkan bahwa keingintahuan kerja dapat memainkan peran penting untuk dalam kreativitas karyawan. Latar belakang teoritis. Sebuah dasar teoritis agar keingintahuan kerja dapat tercapai penting untuk menetapkan penggambaran yang jelas untuk konstruk rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu dapat terjadi sebagai akibat dari karakteristik internal, yaitu sifat keingintahuan atau di bawah pengaruh pemicu lingkungan, yaitu rasa ingin tahu. Demikian juga setiap dimensi rasa ingin tahu sebagai berikut. Yang pertama, keingintahuan sifat negara. Yang kedua, keingintahuan epistemik. Dan yang ketiga, keingintahuan persepsi. Dan yang keempat, keingintahuan dan inventaris eksplorasi. Selanjutnya, dampak individu pada keingintahuan kerja. Mengintegrasikan dan penelitian keingintahuan yang ada di dalam psikologi. 3 jenis perbedaan individu tampaknya menjalankan pengaruh besar pada keingintahuan kerja karyawan, termasuk orientasi, kausalitas, tujuan dan aspirasi hidup, dan gaya kognitif. Selanjutnya, menghubungkan keingintahuan kerja dengan kreativitas karyawan. Keingintahuan melibatkan pola pikir eksploratif dan petualang yang telah ditemukan untuk mempengaruhi keterlibatan individu dalam proses kreatif dan jenis keadaan psikologis tertentu. Keterlibatan proses kreatif dan keadaan psikologis oleh karena itu tampaknya menjadi bagian integral dari hubungan rumit antara rasa ingin tahu kerja dan kreativitas karyawan. Kesimpulannya, minat pada rasa ingin tahu telah berkembang dalam penelitian psikologi dan pendidikan selama beberapa dekade terakhir, dan sejumlah besar literatur menunjukkan bahwa rasa ingin tahu adalah motif kritis yang mempengaruhi perilaku eksplorasi individu dan orientasi belajar. Selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga mengenai 3 artikel jurnal yang berkaitan dengan 2 jurnal yang di atas. Yang pertama berjudul Peningkatan Kinerja Karyawan Melalui Kepemimpinan Lingkungan Kerja dan Komitmen. Dan yang kedua, pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan dengan komitmen organisasional sebagai variabel intervening. Dan yang jurnal yang ketiga, implementasi tanggung jawab sosial perusahaan, corporate social responsibility. Dan pembahasan yang keempat mengenai satu ide atau judul baru dari jurnal di atas yang berjudul Pengaruh Pengukuran Kinerja dan Peranan Motivasi Terhadap Karyawan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.